ketemu lagi di pelajaran fisika secara daring pada hari ini. Hari ini ada beberapa materi ya yang akan dibahas. Jadi, jangan di-skip videonya, tonton sampai selesai ya. Hal pertama yang kita bahas yaitu mengenai medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan muatan sumber. Muatan lain diletakkan dalam pengaruh medan listrik. Muatan sumber dinamakan muatan uji. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, di situ dilihat ada sumber A, di mana ada gaya tolak dan gaya tarik. Ya, bisa dilihat gambarnya. Terus untuk gambar B, garis khayal arah medan listrik. Kalau yang positif arahnya keluar. Terus kalau muatannya negatif arahnya ke dalam. Jadi bisa dibedakan ya antara medan listrik yang bermuatan positif sama negatif. Ya, interaksi tarik menarik bisa dilihat gambarnya di situ, arahnya seperti apa. Terus interaksi tolak menolak juga bisa dilihat ya, gambarnya di situ jelas sekali arah panahnya semua keluar, tidak ada yang masuk. Seperti itu. Selanjutnya kita ke persamaan medan listrik. Di situ ada kuat medan listrik E sama dengan F dibagi Q0, itu pada muatan uji, sedangkan E sama dengan K bagi QR kuadrat pada suatu titik. Dilihat ya keterangannya. Nah, untuk mencari resultan medan listrik ada dua. Pertama yaitu partikel dalam satu garis lurus. Bisa dilihat rumusnya untuk mencari E total, E1 tambah E2 tergantung arahnya nanti. Di situ gambarnya seperti itu bentuk soalnya nanti gambarnya. Kalau untuk partikel dalam suatu garis lurus. Nah, kalau partikel membentuk sudut tertentu, itu kita bisa tulis rumusnya E total akar E1 kuadrat tambah E2 kuadrat ditambah 2 E1 kali E2 kali cos theta. Gambarnya seperti itu, nanti bisa diaplikasikan ke dalam contoh soal. Ya, kita lanjut ke contoh soalnya ya, supaya bisa lebih paham. Nah, di sini ada contoh soal, dua buah muatan tersusun seperti pada gambar berikut ini. Ada Q1 yang dipisahkan dengan jarak 10 cm Q2, di mana Q1 positif 1 mikrocoulomb dan Q2 min 2 mikrocoulomb. Dan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, tentukanlah besar dan arah kuat medan listrik pada titik P yang terletak 4 cm di kanan Q1. Jadi kita langsung ke pembahasan di mana kita gambarkan dulu kembali Q1 dan Q2. Nah, pada titik P itu akan terletak 4 cm di kanan Q. Misalnya diletaknya di titik situ ya. Jadi bisa dilihat berarti P Q2 itu 6 cm. Q1 muatannya positif, maka arah medan listriknya keluar dari muatan sampai ke titik P. Ya, jadi kita gambarkan arahnya nanti itu arahnya menuju ke kanan. Itu yang disebut sebagai E1. Terus Q2 itu muatannya negatif, maka arah medan listriknya itu menuju ke muatan di titik P. Berarti arahnya juga itu kita lukis ke kanan. Itu yang disebut sebagai E2. Berarti ada E1 dan E2. Nah, kita cari dulu E1 gunakan rumus K dikali Q1 per R1 kuadrat. Masukkan nilainya masing-masing, di mana Q1 kan 1 kali 10 pangkat min 6. Ubah ya mikrocoulomb ke coulomb. Situ 4 cm, ubah ke meter. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 kali 2 atau kuadrat. Nah, di situ 4 kuadrat berarti 16. Tinggal masukkan saja. Hasilnya itu didapat 9 per 16 kali 10 pangkat 7. Kita lanjut mencari E2. Rumusnya sama. Kita tinggal masukkan nilainya. Q2 itu 2 kali 10 pangkat min 6. Ubah lagi dia ke coulomb. Terus cm ubah ke meter. Jadi 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti 9 kali 2 kan 18. 9 ditambah dengan min 6 kan hasilnya itu adalah 3 ya. Itu sudah kita pelajari minggu kemarin. Terus 6 kuadrat itu sama dengan 36. Min 2 kali 2 kan sama dengan min 4. Ya, hasilnya itu kita sederhanakan jadi 1/2 kali 10 pangkat 7. Nah, di situ kita dapat di titik P ini ada I1, I2 karena arahnya searah sama-sama ke kanan, maka kita cari resultannya.
Berarti sigma E sama dengan E1 tambah E2, tinggal masukkan saja E1 tadi berapa? 9/16 kali 10 pangkat 7. E2-nya tadi berapa? Ditambah 1/2 kali 10 pangkat 7. Ya, kita samakan penyebutnya masing-masing. Berarti 9 tambah 8 dibagi dengan 16 kali 10 pangkat 7. Berarti kita tambahkan aja langsung. Berat jawabannya adalah 17/16 dikali 10 pangkat 7. 17 bagian 16 kan 1,06 kali 10 pangkat 7. Arahnya kemana? Ke kanan. Ya, soal selanjutnya di situ ada dua muatan listrik, muatannya 0,2 mikrokulum diletakkan di titik B dan C sebuah segitiga sama kaki. Jika nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat per C, maka berapakah kuat medan listrik di titik A? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada titik B bermuatan positif, titik C bermuatan positif, dan titik A, di mana memiliki jarak masing-masing itu adalah 30 cm dan sudutnya itu adalah 45 derajat. Nah, perhatikan opsinya di situ. A 2 kali 10 pangkat 4. Terus B 2 akar 2 kali 10 pangkat 4. Terus yang C 2 akar 3 kali 10 pangkat 4, dan D 3 akar 2 kali 10 pangkat 4, dan E 3 akar 3 kali 10 pangkat 4. Jadi untuk mencari jawabannya yang mana akan benar, kita langsung ke pembahasan saja. Nah, untuk menjawab kita gambarkan dulu arah kuat medan listrik di titik A, karena pada titik A ada dua medan listrik. Yang pertama akibat muatan B dan yang kedua akibat muatan C. Nah, cara menggambarkan arah medan listrik berdasarkan sifat arah medan listrik itu berasal dari muatan positif menuju muatan negatif. Jadi, jika muatan positif saja berarti arah medannya itu akan menjauh, sedangkan jika muatan negatif arah medannya mendekat. Jadi, arah medan listrik di titik A akibat muatan B itu arahnya menjauhi B. Jadi, katakan saja EB. Begitu juga nanti yang C. Karena dia positif maka dia akan menjauhi C, dikatakan EC. Nah, maka resultan dari EB dan EC kita gambarkan seperti itu ya. Nah, untuk menghitung si E ini, cara menghitungnya kita cari dulu si EB dan si EC. Seperti itu. Jadi untuk mencari rumus EB gunakan rumus seperti biasa, K dikali QB dibagi dengan RB kuadrat. Masukkan ya masing-masing nilai K-nya. Yaitu tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Terus jaraknya ubah ya ke meter. Terus di situ kan kenapa di situ min 6? Karena situ kan mikrokulum, diubah menjadi kolom. Jadi ingat 1 mikrokulum itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom, berarti diubah menjadi 0,2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Begitu caranya ya. Kita sudah sempat bahas di pertemuan minggu kemarin. Jadi tinggal masukkan saja, nanti nilai R-nya diubah dulu lagi, sekali lagi diubah. Setelah itu kita dapatkan hasilnya 9 itu dikali dulu dengan 0,2. Ini saya ajarkan lagi ya. Berarti 9 ditambah dengan min 6. Itu hasilnya nanti berapa? Itu hasilnya adalah 3. Terus 0,3 itu kita bilangkan per pangkat menjadilah dia 9 kali 10 pangkat min 2. Karena itu sama-sama 9 kita coret saja. Berarti hasilnya 0,2, 3 dikurangi min 2 itu sama dengan berapa? Ayo, masih ingat kan? Yaitu sama dengan 5. Jadi jawabannya itu adalah 0,2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Berarti kita sudah dapat nilai EB-nya itu hasilnya seperti itu. Kita lanjut cari EC. EC sama, yaitu juga hasilnya juga karena itu sama-sama, berarti hasilnya juga EC sama. Berarti 0,2 kali 10 pangkat 5. Tinggal kita gunakan aja untuk mencari kuat medannya si tadi resultannya. Berarti gunakan rumus akar EB kuadrat tambah EC kuadrat ditambah 2AB kali EC kali 90 derajat, yaitu dapatnya dari sudutnya si titik A. Karena kita mulainya dari situ, karena yang ditanyakan resultannya kan dari titik A. Jadi ingat kenapa di situ 90 setengah, berarti 180 kan dikurangi 45, terus dikurangi lagi 45, jadi hasilnya 90
derajat. Jadi di titik A itu sudutnya 90. Tinggal masukkan nilai EB. Kita kan sudah dapat tadi, berarti 0,2 dikali 10 pangkat 5 kuadrat. Tinggal masukkan saja semuanya di situ. Nilainya ingat cos 90 itu sama dengan 0. Jadi kalau itu di mana-mana kalau dikalikan dengan 0 tetap hasilnya 0. Jadi yang kita kerjakan tinggal bagian depan saja. Nggak usah repot-repot lagi. Jadi langsung saja. Berarti karena itu nilainya sama, langsung aja 2 dikali 0,2 kali 10 pangkat 5 diakarin 2. Ya. Jadi hasilnya itu 0,2 kali 10 pangkat 5 diakarin 2. Jadi pangkat komanya itu kita hilangkan, jadi sisanya nanti 2 ya. Berarti 2 akar 2 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Ibu rasa jawabannya itu adalah B. Gampang ya, mudah ya. Bisa kan? Kita lanjut ke materi kedua tentang flux listrik. Flux listrik banyaknya garis-garis medan listrik yang menembusi suatu luasan. Misalnya ini ada nih suatu luasan, kemudian dia ditembus oleh medan listrik E. Maka secara matematis itu kita bisa tuliskan rumusnya. V itu sama dengan E kali A kali cos theta. Di mana V itu adalah flux listrik atau satuannya Weber. Dan E itu adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, dan A itu luas penampang. Luas penampang satuannya meter kuadrat, dan theta itu adalah sudut antara E dengan garis normal bidang. Nah, selanjutnya di situ ada jika garis medan listrik E tegak lurus bidang sejajar garis normal bidang, maka sudut yang dibentuk antara E dengan garis normal karena dia sejajar, berarti sudutnya itu kita tulis aja langsung dia nilainya adalah 0. Karena ingat ya, karena dia sejajar. Jadi kalau kita tinggal masukkan nilainya ke dalam rumus, berarti kan cos 0 kan itu sama dengan 1. Berarti rumusnya ini kita tulis aja V sama dengan E kali A. Ya, bisa ya? Terus yang selanjutnya, jika garis medan listrik E sejajar bidang atau dia tegak lurus nih garis normal bidang. Nah, itu berarti dia memiliki sudut 90 derajat. Jadi kalau dimasukkan ke dalam rumusnya flux listrik, berarti cos 90 kan sama dengan 0. Berarti V-nya itu sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis tidak ada garis medan listrik yang menembus bidang. Untuk lebih memahaminya, kita lanjut ke dalam contoh soal saja ya. Ya, di situ ada medan listrik sebesar 5000 Newton per kolom melewati permukaan persegi panjang yang membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal. Jika ukuran persegi panjangnya adalah 20 cm dan 30 cm, tentukanlah flux listrik yang melalui permukaan persegi. Jadi hal pertama kita masukkan rumusnya flux listrik, yaitu Pi sama dengan E kali A kali cos theta. Nah, di situ diketahui ya, persegi panjang kan 20 cm kali 30 cm. Berarti untuk mencari A atau luas sama dengan panjang kali lebar. Tinggal kita masukkan aja 20 dikali 30. Berarti hasilnya itu adalah 600 cm kuadrat. Ingat A-nya itu wajib meter. Berarti ubah dulu menjadi meter kuadrat, hasilnya 0,06 meter kuadrat. Nah, setelah mendapat A-nya, terus E-nya kan sudah diketahui tuh 5000 dan sudutnya sudah diketahui tuh 60 derajat. Berarti tinggal kita masukkan aja semua nilai-nilainya itu. Berarti 5000 dikali dengan 0,06 kali cos 60 derajat. 5000 kan dikali dengan 0,06 itu sama dengan 300. Cos 60 itu kan sama dengan 1/2. Jadi situ kita bisa tulis 300 dikali dengan 1/2. Itu jawabannya adalah 150 Weber. Gampang ya. Selanjutnya kita bahas materi tentang hukum Gauss. Ya, menurut hukum Gauss mengatakan bahwa banyaknya garis-garis medan listrik flux listrik yang menembus suatu luasan berbanding lurus terhadap muatan yang diselimuti permukaan tersebut. Di mana bisa kita tuliskan rumusnya V sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0.
di mana bisa diketahui di P itu adalah flux listrik, satuannya Weber, Q itu adalah muatan yang melingkupi permukaan, satuannya Coulomb, dan epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa, yaitu ketahuan nilainya adalah 8,854 kali 10 pangkat min 12. Dan ini adalah materi terakhir mengenai kuat medan listrik muatan kontinu. Kuat medan listrik pada dua plat konduktor sejajar. Di situ ada dua plat, yang mana plat pertama itu bermuatan positif semua, terus plat kedua itu bermuatan negatif semua. Ya, bisa dilihat di situ. Jadi kita ketahui pada dua plat konduktor yang luas setiap platnya ada A dan masing-masing bermuatan itu sama besar, tetapi berlainan jenis, yaitu ada Q-nya menilai positif muatannya dan Q-nya menilai negatif. Terdapat rapatan muatan listrik atau disebut sebagai tau. Di plat konduktor ini masing-masing akan terdapat muatan listrik, dan jika banyaknya muatan listrik yang terdapat pada plat konduktor tersebut berarti dia akan makin lama semakin rapat muatannya. Tergantung dari luasnya plat. Jadi sehingga didefinisikan sebagai muatan persatuan luas dan dirumuskan dengan persamaan tau sama dengan Q per A, di mana tau itu adalah rapatan muatan setiap plat. Satuannya Coulomb per meter kuadrat, Q itu adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, dan A itu adalah luas setiap plat, satuannya adalah meter kuadrat. Seperti itu. Nah, jika membahas tentang hal seperti ini, ada juga kaitannya tentang kuat medan listriknya di antara dua plat. Sehingga rumusnya itu bisa kita tulis E sama dengan tau dibagi dengan epsilon 0. Berarti E itu adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, dan epsilon 0 itu adalah permitivitas vakum, satuannya adalah C kuadrat per M kuadrat. Seperti itu. Jadi untuk kuat medan listrik di luar kedua plat itu dianggap nilainya adalah 0. Bisa dimengerti tentang dua plat konduktor sejajar. Selanjutnya kita bahas tentang kuat medan listrik pada bola konduktor. Ya, perhatikan pada gambar tersebut di mana bola tersebut memiliki dua permukaan Gauss, yaitu permukaan Gauss pertama dan permukaan Gauss kedua. Nah, pada bola tersebut memiliki muatan listrik, kemudian memiliki jarak dan jari-jari. Di situ dikatakan dia bermuatan Gauss 1 jika R besar itu lebih kecil daripada jari-jari bola. Terus dia dikatakan berpermukaan Gauss 2 jika R besarnya itu lebih besar daripada jari-jari bola. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa diketahui bahwa jika bola konduktor yang berjari-jari R diberi muatan listrik, maka nanti muatan tersebut akan tersebar secara merata di permukaan bola konduktor, sehingga di dalam bola konduktor itu tidak terdapat muatan lagi, berarti dia nol muatannya, tidak ada muatan listrik sama sekali. Nah, terus ada yang bertanya, berapakah besar medan listrik pada bola konduktor pada gambar tersebut untuk kedudukan dalam bola, diselimuti bola, ataupun di luar daripada bola konduktor. Jadi di situ ada gambar yang bermuatan positif, jari-jari R ditarik pada sebuah grafik, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu kita anggap sebagai jarak dan sumbu Y itu kita anggap sebagai medan listrik yang dihasilkan. Nah, jika jaraknya itu sama dengan jari-jari, bisa dilihat ya pada gambar. Di situ, jika ditarik sebuah garis, maka besar medan listriknya itu kita bisa
tulis rumusnya E sama dengan K dikali dengan Q per R besar kuadrat. Terus jika R kecilnya itu lebih kecil daripada R besar, maka E-nya itu sama dengan 0. Dan jika nanti ditanyakan titik terjauhnya, maka kita gunakan rumus untuk mencari medannya itu E sama dengan K dikali dengan R kuadrat. Jadi bisa ya. Jadi untuk mengaplikasikan rumus-rumus tersebut, kita lanjut saja pada contoh soalnya supaya mudah difahami. Ya, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Di situ ada sebuah konduktor pelat sejajar yang setiap pelatnya berbentuk 4 persegi panjang, di mana panjangnya 5 cm dan lebarnya 2 cm. Diberi muatan listrik 8,8 mikrokulum yang berlawanan jenis. Tentukanlah rapat muatan listrik masing-masing plat. Terus yang kedua, kita tanyakan kuat medan listrik di antara kedua plat tersebut. Nah, langkah pertama kita cari dulu luasnya. Cari luas A. Masih ingat rumusnya itu panjang kali lebar. Ingat satuannya masing-masing. Di situ kan panjangnya 5 cm dan lebarnya 2 cm. Ubah ke meter. Karena ingat untuk mencari luas itu kan meter kuadrat. Jadi ubah dulu dia masing-masing ke meter. Berarti 5 cm ke meter itu hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya itu adalah 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan nilai Q. Q 8,85 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kenapa di situ 10 pangkat min 6 kolom? Karena ingat, di situ kan soalnya mikrokolom, diubah ke kolom. Seperti itu. Jadi, kita langsung aja untuk mencari A, yaitu rapatan muatan listrik masing-masing plat, yaitu rumusnya tau sama dengan Q per A. Jadi kita tinggal masukkan saja masing-masingnya kan sudah kita dapat tuh A dengan Q. Jadi tinggal kita masukkan Q-nya itu 8,85 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat min 3. Hasilnya itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 3 kolom per meter kuadrat. Nah, itulah nilainya untuk A. Selanjutnya kita cari yang B. Yang B itu kuat medan listrik di antara kedua plat, berarti E sama dengan tau dibagi dengan epsilon 0. Jadi ingat, epsilon 0 itu kan nilainya sudah diketahui tuh. Yaitu berapa kemarin? Ayo diingat-ingat nilainya berapa? Berapa ya? Ayo diingat-ingat. Nah, benar sekali, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi tinggal masukkan nilai tau. 8,85 kali 10 pangkat min 3 dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 12, hasilnya adalah 10 pangkat 9 Newton per kolom. Mudah ya? Ya, contoh soal selanjutnya, di situ ada sebuah konduktor bola berongga diberi muatan listrik negatif 200 mikrokulum. Apabila diameter bola tersebut 6 cm, tentukanlah kuat medan listrik pada A, titik A yang terletak 2 cm dari pusat bola, B, titik B yang terletak 3 cm dari pusat bola, C, titik C yang terletak 6 cm dari pusat bola. Jadi tulis dulu yang diketahui langkah pertama. Jadi Q-nya itu negatif 2 kali 10 pangkat min 4 kolom. Jadi mikrokolom diubah ke kolom karena 200 situ dikurangi, kan nolnya 2, berarti min 6 dikurangi dengan 2 sama dengan min 4. Ya, diameter yang ditanyakan kan jari-jari, berarti 1/2 diameter. Jadi nilainya 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya, kita cari yang bagian A dulu. Karena R lebih kecil daripada R besar, berarti E-nya itu sama dengan 0. Sudah, beres. Dari mana perkecil, berarti 2 lebih kecil daripada 3. Langsung ke B, 3 sama dengan 3. Karena dia sama dengan, berarti rumusnya mencari E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jari-jari kuadrat. Tinggal masukkan nilai K 9 kali 10 pangkat 9. 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dipangkatin 2.
Jadi nilainya hasilnya 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat minus 4, 9 kali 10 pangkat minus 4. Semuanya dikali dulu baru dibagi, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. C. Karena jarak lebih besar daripada jari-jari, maka rumusnya itu adalah E sama dengan K dikali dengan Q per jarak kuadrat. Jadi pas masuk nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 2 dipangkatin 2. Ya, sudah dapat 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 36 kali 10 pangkat minus 4, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Bisa ya? Ya, kita lanjut ke latihan soal. Jadi silakan dikerjakan dan dikumpul di CR. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Semoga apa yang tadi telah dipaparkan dimengerti semua, dan jika masih ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan dengan cara meng-SS dan melingkari bagian mana yang ingin ditanyakan. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya sekali lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini tanpa di-skip. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya dengan materi yang baru.